Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Baik teman-teman, kesempatan kali ini tanggal 9 September 2022 saya akan membahas IHSG, saham dan sektor-sektor saham ya. Ya, teman-teman, IHSG-nya hari ini netral. Pergerakan dari IHSG hari ini netral ya, teman-teman. Jadi seperti ini pergerakan dari IHSG, teman-teman bisa melihat rentang geraknya itu boleh dibilang sama ya. Resistannya kisarannya juga masih sama dengan yang kemarin di sekitar 728 7277 teman-teman ya. 7270-an sampai 7287 ya, sekitar itu adalah resistannya. Untuk supportnya adalah merupakan low-nya yang kemarin di sekitar 7204 ya, low hari ini. Kemudian support berikutnya ada di kisaran, ada banyak sih teman-teman minor support 7190, 7164 seperti itu. Jadi karena banyaknya support seperti ini sehingga kalau turun karena maksud saya karena pergerakan IHSG kemarin cukup ini turunnya cukup terjaga, banyak sekali supportnya. Jadi ketika turun, maka ya sepertinya turunnya masih banyak tahanannya seperti itu ya, masih banyak yang bisa menahan seperti ini. Jadi lingkaran ini adalah mostly gerakan dari IHSG dalam sekitar bulan apa nih? Dari sekitar 11 Agustus. Jadi pergerakannya memang nggak jauh-jauh dari 0 sampai 23, memang pergerakan IHSG strong seperti itu. Dalam weekly-nya juga ini teman-teman, ini adalah weekly closing dari candle weekly, bagus ya. Closingnya ini adalah 4 minggu terakhir ini closingnya ini adalah paling bagus ya. Kalau sebelumnya walaupun bisa sentuh kisaran di 7225, namun closingnya di weekly itu sekitar 7125. Kalau saat ini 7125 justru menjadi supportnya dari IHSG weekly dan closingnya di 7235 atau ya sekitar itu 7240-an hari ini ya teman-teman. Jadi secara tren masih bagus pergerakan dari IHSG. Nah, hari ini hitungannya teman-teman, hari ini hitungannya itu untuk IHSG-nya netral ya. Hari ini secara pergerakan dari IHSG ini boleh dibilang rentangnya sama dengan pergerakan rentang pergerakan kemarin ya. Nggak ada perubahan signifikan seperti itu. Kalau kita lihat sektor-sektor energi mulai bangkit teman-teman, sahamnya terkoreksinya pun juga sedikit. Saham-saham sektor energi terkoreksinya juga sedikit. Hari ini IHSG-nya closingnya nggak kemana-mana ya, closingnya memang hanya naik 0,14. Kita bisa melihat bahwa memang pergerakan IHSG sudah 2 hari ini ditopang oleh sektor big cap banking. Teman-teman bisa ngelihat big cap banking ini di sini di papan penggerak saham-saham penggerak bursa ini big cap bankingnya masih bergerak. Kalau kemarin call-nya terkoreksi, big cap bankingnya bergerak. Kalau hari ini big cap bankingnya masih bergerak, didukung lagi dengan Astra, TPIA ya. Terus GoTo-nya belum ya, GoTo-nya belum kemana-mana. Terus saham-saham energinya sudah mulai bangkit. Jadi itu alasan saya bikin ini pembahasan atau judul seperti ini, sektor energi mulai bangkit, karena memang sektor ini masih sangat menarik ya, pergerakannya memang masih sangat menarik. Kita lihat dulu untuk pergerakan regional ya, seperti ini teman-teman, regionalnya hari ini oke ya. Nah ini barusan saya refresh, Amerika tadi malam oke, hari ini Asianya oke, barusan saya refresh untuk Eropanya juga tebel, hijaunya hampir 2, dan do food-nya tadi nanti malam juga oke ya. Plusnya adalah 1%. Nah, kita lihat dulu untuk komoditas, harga komoditas. Teman-teman bisa ngelihat untuk komoditas sekilas yang saya cek tadi itu untuk
Oil itu masih di bawah 90, tapi dia sudah mulai rebound dari 82 teman-teman. Kemudian kalau gasnya juga dari 78 sudah ke 8 sekian, jadi udah mulai rebound. Batu bara juga sudah mulai di 440 dolar. Batu baranya juga masih tinggi teman-teman. CPO-nya ini yang masih berada di bawah 4.000 ringgit ya, di sekitar 3.500. Harga emasnya udah mulai naik. Terus kemudian untuk permetalan ini tin masih sama, untuk nikelnya harganya cenderung dalam rentang yang sama dalam beberapa hari ini. Untuk komoditas kedelai ini harganya masih masih di kisaran yang sama. Masih belum naik tapi juga belum turun, konsolidasi seperti itu. Dan sedangkan untuk harga jagungnya ini sudah mulai cenderung naik ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita coba tengok dulu sektor-sektor yang bergerak untuk hari ini ya. Seperti ini adalah pergerakan sektor hari ini, tapi mungkin sekilas saja. Memang banyak sektor yang bergerak ya. Boleh dibilang dominasinya ini cukup merata teman-teman. Dominasi cukup merata. Apa saja? Ada IDX Health, yaitu saham-saham obat, tapi kenaikannya udah saya cek kecil-kecil aja ini. Kenaikannya ya BMHS, KLBF seperti itu. Kenaikannya kecil-kecil aja. MNJ 36 ini sahamnya juga sebenarnya udah saham-saham yang saya bahas ya teman-teman. Biasa TPIA, Harum, Antam, BSDE seperti itu. iGrade ini sahamnya juga biasa, saham-saham pokoknya ini namanya indeks ini kan saling beririsan seperti itu teman-teman. Jadi saham-sahamnya juga ketemunya sama, nanti kalau kita bahas juga sama kok saham-sahamnya seperti itu. Jadi itu aja untuk bahasan untuk indeks saham yang sedang bergerak. Saya akan langsung menuju ke pilihan-pilihan saham ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini ada sekitar berapa ya, mungkin 30 saham. Kalau bisa saya selesaikan langsung, kalau enggak ya nanti saya pecah video karena saya sore ada keperluan teman-teman. Oke, yang pertama Harum. Teman-teman bisa ngelihat di judul saya tadi bahwa sektor energi ini sudah mulai bangkit lagi, terutama memang sektor batubara ini masih luar biasa teman-teman ya. Dan saham-saham batubara ini kalau kita lihat secara pair dia masih di kisaran 3 teman-teman. Beberapa saya lihat kemarin di kisaran 3, memang sangat menarik. Price earning ratio-nya masih sangat menarik. Bila dibanding dengan saham perbankan dan kisarannya udah sekitar 10, kalau saham-saham komoditas ini banyak yang masih di bawah 10, masih di bawah kisaran di sekitaran 5 seperti itu. Saya mulai dari Harum ya teman-teman. Ini untuk Harum. Hari ini sudah mulai rebound lagi untuk Harum ya. Kita bisa ngelihat koreksi hari ini memang melanjutkan penurunan kemarin di bawah, sempat turun di bawah 38 retracement teman-teman. Dan bagusnya adalah untuk Harum ini dia closingnya bisa mampu di atas 38 retracement. Jadi sementara untuk targetnya ke 61 saya kesampingkan. Jadi Harum ini kalau misalkan dia closingnya hari ini di bawah 1765, maka dia ada target ke 1690 teman-teman. Namun karena berhasil di atasnya, ya dia kembali bullish lagi. Apalagi closingnya bisa di atas 1810. Harum secara pergerakan oke ya, secara pergerakan oke. Pergerakan hari ini volumenya bagaimana? Coba kita lihat untuk Harum. Volume Harum hari ini. Volumenya masih belum melewatin sebelumnya, tapi setidaknya ini sudah cukup tinggi ya volumenya. Ya karena ini kan istilahnya baru bangkit dari dasar. Biasanya kalau bener-bener dari dasar itu volumenya kenceng ataupun ketika mau breakout. Tapi ini cukup oke untuk pergerakannya. Untuk asingnya, sayangnya untuk Harum masih banyak ya asingnya yang keluar. Coba kita lihat untuk kondisi ini, buyer seller dari Harum 45% atau sorry, ini 55% buyernya membeli di over ya.
Kemudian Indo Tambang Raya, teman-teman. Indo Tambang Raya ini tidak dalam koreksinya. Dari kemarin-kemarin koreksinya tidak dalam ya. Kemarin saya buatkan supportnya ada di 42.600-an. Kemarin itu pas di situ. Hari ini teman-teman untuk Indo Tambang Raya itu sempat turun di bawah 42.600-an ya. Namun demikian closingnya ditarik di atas itu sehingga ya boleh dibilang koreksinya hanya tipis banget, dan sekilas teman-teman memang bisa ngelihat koreksi dari Indo Tambang Raya memang tipis ya, koreksinya memang tipis. Asingnya udah mulai masuk lagi teman-teman, asingnya udah mulai masuk lagi, dan kondisi volumenya masih belum terdorong ya, volumenya masih belum ada dorongan yang kenceng. Sedangkan untuk buyer sellernya saat ini imbang ya, kedudukan dari buyer sellernya imbang. Oke, kemudian kita tengok untuk pergerakan Adaro. Adaro udah hari keempat terkoreksi. Hari keempat terkoreksi. Kalau kita lihat seperti ini, support di 3.720-an. 3.720-an itu masih jauh sehingga kita perlu pecah pergerakan dia yang lebih sempit dengan menggunakan Fibo. Nah, kalau di sini pergerakan yang lebih sempit ini teman-teman, ini supportnya Harum yang pertama ini di titik hari ini memang 3895, tapi sudah mulai ada rejection, sudah mulai ada hammer. Tapi kalau misalkan terkoreksi lagi, perhatikan di 3.730 untuk Adaro. Volumenya cukup oke ya, volumenya kira-kira setengah kurang dari volume tertinggi ketika breakout kemarin. Volumenya masih belum kenceng lah, seperti itu saya sampaikan seperti itu. Dan untuk asingnya masih bagus, asingnya masih tebel, banyak masuk di Adaro. Sekarang kita tinggal lihat, ini adalah sementara pergerakan hari ini untuk buyer sellernya imbang, 51 beli di over, 51 dia beli di over ya teman-teman. Buyer sellernya boleh dibilang imbang. Kemudian untuk PTBA ini masih terkoreksi sampai di 4.300. Itu adalah merupakan support pertama di retracement 23,6. Namun demikian bentuknya udah doji, artinya butuh konfirmasi besok ya, butuh konfirmasi besok mau seperti apa. PTBA udah 3 hari asingnya keluar, terus pergerakan hari ini volumenya kecil ya teman-teman. Kita tinggal cek komposisi dari buyer dan sellernya untuk PTBA. Dominasinya masih kuat sellernya ya, karena sellernya itu 57% menjual di bid. Kemudian kita tengok untuk Indika Energi, dia sudah rebound teman-teman ya. Indika Energi itu hari ini di 2975 itu adalah merupakan 50 retracement. Jadi koreksinya dia kalau kita tarik dari tren ini teman-teman, dari 2710 ini sudah sampai di 50 retracement dan rebound. Reboundnya dia ini sampai di 3063. Itu masih belum melewati 3105 atau masih belum melewatin retracement 23,6 teman-teman ya. Kemudian pergerakan dari Harum untuk asingnya, untuk volumenya maksud saya Indika. Untuk volumenya oke, kenceng ya. Namun demikian untuk asingnya udah 4 hari ini banyak keluar. Kita tengok dulu Indika Energi buyer sellernya. Buyernya banyak ngebeli, ada di 57% membeli di over ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat Doit setelah berapa hari ini? Setelah 4 hari terkoreksi, Doit nggak sampai sentuh di 38 retracement. Jadi selama Doit naik ini, koreksinya dia kecil karena tidak sampai di 38 retracement. Kemudian kondisi asingnya kemarin banyak keluar, hari ini tipis aja yang asingnya yang keluar. Volumenya masih belum begitu besar.
volumenya masih belum begitu besar untuk DOIT. Kita lihat dulu untuk ini ya, pergerakan buyer sellernya. Sayangnya adalah untuk sellernya imbang, sorry. Jadi imbang, buyer sellernya imbang ya, 50-50 saya lihat. Jadi ini 51 versus 50. Jadi buyer sellernya di DOIT adalah imbang. Kemudian untuk Bumi teman-teman masih terkoreksi ya. Bumi masih lanjut koreksinya. Untuk support Bumi ya sekarang nih dia ada support ya. Di titik sekarang ini adalah support 190-an. Saya ambil weekly aja teman-teman ya. 190-an adalah merupakan supportnya dari ini. Tapi untuk berikutnya supportnya dia itu ada banyak sih. Coba kita lihat. Oke, kita coba ambil dari sini aja. Support dia ada di 175, 160 berikutnya. Kemudian kita tengok dulu untuk koreksi dari volume ketika koreksinya gede. Kita lihat dulu untuk kondisi asingnya. Asingnya hari ini mulai take profit untuk Bumi ya teman-teman. Asingnya mulai take profit. Kondisi ininya. Nah ini 58% menjual di bid ya. 58% menjual di bid. Jadi dominasi sellernya hari ini kuat. Kemudian energi Mega Persada ini sudah 2 hari terkoreksi. Energi Mega Persada ini memang ketemu resistan di sini ya. Hari ini tembus juga 61. Jadi untuk supportnya ada di 272 di 50 retracement. Kemudian kondisi asingnya masih masuk ya. Volumenya hari ini tipis banget. Volume ininya, volume yang ngejual tipis. Volume transaksinya tipis. Kita lihat dulu untuk ini kondisi buyer sellernya. 66% menjual di bid ya. Jadi dominasi sellernya memang kuat ya, memang mendominasi. Baik teman-teman, berikutnya adalah TKIM ya. Berikutnya TKIM hari ini sampai di 50 retracement. Kita tinggal lihat besok. Ini sebenarnya kemarin juga sama di 50 retracement. Jadi ini masih harus kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Dia sampai di, kalau di daily dia 50 retracement atau target pertama. Kalau di weekly-nya dia resistannya sekarang ada di 79, 7.900, 8.175. Targetnya 8.860-an ya. Itu adalah untuk ini untuk TKIM. Kondisi pergerakan hari ini untuk TKIM volumenya oke ya. Volumenya oke, asingnya juga masih masuk, tapi ini masuknya hanya 1/4 dari transaksi kemarin teman-teman. Itu adalah untuk TKIM. Dan sekarang kita lihat untuk pergerakan asingnya TKIM, maksudnya pergerakan buyer sellernya, di mana 55% itu adalah beli di over. Jadi dominasi buyernya kuat ya. Kemudian untuk INKP hari ini terkena take profit teman-teman ya, karena dia sentuh resistan juga di 38 retracement di 9.780. Itu adalah merupakan resistan. Sementara di situ resistan berikutnya 10.180, 10.760 ya. Itu resistan berikutnya. Pergerakan hari ini untuk INKP asingnya ada take profit ya. Kemudian volumenya masih kecil. Volume take profitnya ini masih kecil. Kemudian kita lihat dulu tengok untuk ini INKP. INKP dominasi seller di bid 54%. Jadi sellernya mendominasi transaksi ya. Oke, kita tengok berikutnya adalah BRPT teman-teman. BRPT setelah terkoreksi dalam tren naik ini, BRPT terkoreksi. Koreksinya dia kan lewatin 38 sehingga targetnya ke 61 udah kecapai, udah konsolidasi cukup lama, 2 mingguan, dan ini mencoba untuk ngelewatin 50 retracement ya. Sementara rentang gerak dia adalah dari
61,8 retracement di sini sampai ke 38. Jadi rentang geraknya dia sementara di situ untuk BRPT, kondisi pergerakannya, volumenya oke hari ini. Kemudian untuk asingnya hari ini take profit, asingnya banyak net sell. Kemudian kita lihat dulu untuk ini ya, BRPT, pergerakan BRPT, kita lihat dulu BRPT ya. BRPT hari ini imbang buyer dan sellernya ya, 51 versus 49. Berikutnya TPIA teman-teman. TPIA setelah ngelewatin 50 retracement, di mana itu adalah resistan yang sudah sekitar 3 kali, akhirnya di break. Breaknya adalah dengan volume atau tidak, ya cukup besar volumenya, tapi masih lebih besar kemarin, sehingga men-trigger semua indikatornya dia menjadi bagus ya. Kemudian pergerakan hari ini asingnya untuk TPIA, asingnya masuk ya. Hari ini asingnya masuk. Terus kemudian ini untuk pergerakan ini TPIA-nya bagaimana, buyer sellernya. Di mana saat ini masih imbang antara buyer seller 51 versus 49 masih imbang. Kemudian ABMM teman-teman yang sudah 3 hari ini terkoreksi. Koreksinya ini sudah overshoot ngelewatin 23 tapi balik lagi 23 ya. 3502 rebound lagi seperti itu. Kita perhatikan karena ini koreksinya masih kecil hitungannya. Koreksinya masih sangat kecil. Asingnya masih masuk terus teman-teman dengan volume yang juga masih belum. Volumenya masih belum kenceng ya. Oke, kemudian kita cek ya ABMM ya. ABMM imbang antara buyer dengan sellernya. Kemudian ini dari sektor ini ya. Dari sektor kesehatan Hill setelah ketemu 50 retracement sempat sentuh konsolidasi 50 retracement area biru, sempat sentuh 61, terkoreksi ke 50 lagi 38, baru kemudian rentang geraknya di area situ 58 bisa dilewatin hari ini, resistan ketemu di 61 lagi. Pergerakannya terhambat oleh resistan teman-teman, pergerakannya terhambat oleh resistan. Sekarang kita tengok pergerakannya volumenya oke. Asingnya juga masuk terus, volumenya oke, asingnya juga masuk terus. Sekarang tinggal kita lihat buyernya mendominasi membeli di over ya, membeli di over 61%. Kemudian saham-saham banking ya teman-teman, kita satuin aja supaya lebih enak ya. Banking teman-teman bisa ngelihat BNI mendekati resistan lagi. Jadi untuk support masih di 8.550, resistan masih di kisaran 8.900-an teman-teman ya. Oke, pergerakannya banking ini oke ya. Terus kemudian kita lihat di sini untuk volumenya oke, kenceng. Asingnya luar biasa. Ini asingnya besar sekali BNI hari ini. Ya, kita tinggal tengok dulu untuk buyer sellernya luar biasa ini barang ya. Nah, ini dominasinya sebentar saya geser dulu. Dominasinya kuat, 60% buyer beli di over, luar biasa. Bagus ini. Kemudian BMRI teman-teman, BMRI masih ketemu resistan, bermain di resistan ya. Biasanya sih volumenya kecil seperti itu ya, BMRI. Coba kita tengok. Wah, volume asingnya besar ya. Volume ini juga besar, volume transaksi hari ini juga kenceng teman. Jadi luar biasa ini barang ya. Oke, luar biasa, indikatornya mesti oke-oke semua ini. Ya, indikatornya oke semua ya. Emang kalau barangnya oke, pergerakannya tren kuat, volumenya sehat, mantap, itu indikatornya semuanya ngikutin ya. Kondisi dari buyer sellernya bagaimana? Coba kita tengok ya untuk
BMRI. BMRI, wih luar biasa teman-teman. Ini 71% orang hajar kanan nih di over ya. Luar biasa. BBRI kita lihat ini masih ketemu resistan juga. Ya, tadi terkoreksi sampai support di 458 sekian ya. Tapi rebound lagi tapi belum ngelewatin 4.700. Volume hari ini bagaimana untuk BRI? Volumenya masih kurang ya teman-teman. Asingnya juga masih cukup besar, tapi dibanding Bank Mandiri tadi kan asingnya banyak banget ya. Kalau urut, nah asingnya kan tebel nih, biru semua. Kalau BRI kan diselang-seling, asingnya ada yang take profit juga. Sekarang tinggal kita lihat komposisi buyer dan seller dari BBRI. BBRI hari ini 55% beli di over, bayarnya mendominasi ya. Bayarnya mendominasi. Kemudian BBCA saya katakan nih masih ketemu resistan ya. Masih ketemu resistan. Terus kemudian untuk pergerakannya asingnya juga masih tebel. Volume hari ini juga rata-rata di atas rata-rata, bagus ya. Kemudian kita tengok dulu untuk komposisi buyer sellernya 64%. Sayang banyak yang take profit ya, yang take profit 64%. Itu yang take profit itu adalah yang jual di bid ya, jual di bidnya 64%. Jadi kelihatan memang ini pada take profit ya. Bank Danamon nih juga masih bermain di resistan teman-teman ya. Konsolidasi di resistan, consolidation after flying. Setelah terbang dia terkonsolidasi. Kondisinya volumenya kurang ya. Asingnya juga tipis-tipis saja, jadi kurang gemuk seperti itu, transaksinya kurang rame ya. Kondisi buyer sellernya bagaimana untuk BDMN? Oke, 67. Jadi memang 67% seller sell at bid ya. Jadi dominasi take profitnya masih kuat. Kemudian kita tengok dulu teman-teman untuk BNGA ini masih rentang 0 sampai 23, koreksinya tipis aja ya, koreksinya tipis. Volumenya bagaimana BNGA? BNGA volumenya juga tipis. Asingnya juga tipis. Oke, kemudian pergerakan buyer sellernya bagaimana untuk BNGA? Kena banyak yang jual di bid teman-teman, 68% jual di bid. Kita tengok dulu. BBTN ya, BBTN masih bisa bertahan di atas trend line, tapi ketemu resistan 38 retracement ya. Asingnya banyak take profit dan kondisi volumenya masih belum kemana-mana. Sekarang kita lihat ini untuk BNGA atau BBTN teman-teman, kita cek dulu ya. Sorry. BBTN ya, BBTN 40 imbang ya, buyer sellernya imbang 451 49, jadi saya katakan imbang kekuatan buyer sellernya. Kemudian BJBR ya teman-teman, BJBR ini dalam tren naik ini koreksinya juga kecil aja karena hanya sampai di 38. Sementara konsolidasi nggak ada pergerakan lebih lanjut. Kita cek dulu untuk volumenya juga kurang soalnya ya. Asingnya juga tipis. Mungkin besok saya skip aja pergerakannya ya. Kita lihat dulu untuk pergerakannya sekarang bagaimana BJBR. BJBR 57% sell at bid, berarti dominasi sellernya kuat ya. Nah sekarang Penin Bank ya, Penin Bank setelah kemarin kenceng terkoreksi sampai di kisaran 50, sekarang mencoba naik di 38 retracement, bisa bertahan di situ teman-teman ya, bisa bertahan ini cukup oke ya, bisa bertahan di atas ini jadi saya hapus saja ini. Jadi bisa bertahan di, ini saya gunain tren besar aja. Jadi dia terkoreksi itu hanya sampai di 23 retracement ya. Dan
ini sudah mantul dari titik itu. Ini dalam tren besarnya dia koreksinya hanya sampai di supportnya yang pertama ya. Kemudian Penin Bank asingnya banyak take profit hari ini. Kondisi volume pergerakannya juga kecil saat ini, volumenya tipis. Kemudian PNBN kita lihat sebenarnya masih banyak yang buy at over ya. 58% masih buy at over. Terus kemudian Bevin teman-teman ya. Bevin, kondisi pergerakan dari Bevin seperti ini. Koreksinya sampai 61,8 retracement sudah mulai ada rebound tapi masih doji ya. Berarti masih butuh konfirmasi besok. Butuh konfirmasi pergerakannya, masih butuh konfirmasi besok ya. Kemudian untuk asingnya juga ininya tipis ya. Asingnya lumayan tebel tapi volume transaksinya tipis. Volume transaksinya tipis, asingnya lumayan tebel. Sekarang kita lihat di sini ya. Bevin, komposisi buyer sellernya Bevin 52% beli di over, lumayan menang sedikit ya. Kemudian Arto teman-teman, saya hanya bisa bilang Arto masih konsolidasi di 7.800 sampai 8.000-an ya. Tunggu aja waktunya dia bergerak, kondisinya volumenya biasanya memang tipis. Asingnya sih lumayan tebel untuk hari ini dan kondisi pergerakan dari buyer sellernya dominasinya adalah memang buyernya kalah, sellernya 65% menjual di bid, jadi mendominasi untuk sellernya ya teman-teman. Kemudian sekilas saja ya, ini untuk agro itu breakdown support lagi ya. Ini breakdown support lagi teman-teman. Tapi ada support yang pernah dicapai kemarin 1455 ya. 1455 sebelumnya kan pernah disentuh. Tapi balik arah lagi. Sedangkan untuk agro nggak kemana-mana ya. Agro, breeze, nggak kemana-mana pergerakannya. Sekarang kita lihat untuk ininya. Agro sekarang. Agro banyak, jelas ini banyak yang jual nih agro. 74% dijual di bid. Sekarang breeze sudah pada beli sih, 55% belinya di over. Tapi ini data seperti ini hanya berlaku harian teman-teman ya, karena besok bisa berubah lagi. Ini hanya mood harian. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan karena waktu saya terbatas. Saya harus jalan malam hari ini. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan lagi. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.